Ya, jujur-jujuran aja, kita buka-bukaan aja di sini. Kalau kalian pengen ketawain gue, silahkan saja ya. Ini mungkin memang layak untuk ditertawakan ya. Karena pada awalnya saya sangat-sangat tidak tertarik untuk menonton film yang satu ini. Kenapa? Karena judul filmnya. Ini percaya nggak percaya ya, pas pertama kali gue denger judul film ini, Blink Twice, gue berpikir kalau misalnya ini adalah film dokumenter mengenai rekonsiliasi antara fansnya Blackpink dan fansnya Twice. Ya, mungkin terdengar tolol, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Setolol itulah gue. Tapi ya memang ketika gue melihat posternya, oh ini kayaknya bukan film seperti itu yang gue pikirkan di awal. Kayaknya ini film thriller, dan ketika gue tanyakan sama mbak-mbak yang ada di XX1 juga memang katanya thriller dan baru tayang. Ya karena memang di minggu ini lagi nggak banyak tontonan, gue nggak ada pilihan tontonan yang lain, ya gue coba aja nonton film Blink Twice ini tanpa melihat reviewnya, tanpa melihat trailernya, tanpa tahu ini ceritanya tentang apa gitu. Ya gue mencoba gambling sedikit ya, kalau misalnya sampah ya udah mau gimana. Kalau misalnya bagus ya syukur. Tapi ya setelah gue menonton film ini, hasilnya boom! Mendadak film ini menjadi salah satu film yang paling gue sukain di tahun 2024 ini. Ini adalah salah satu film favorit gue di tahun ini. Gila banget, men. Ya, ini film penuh akan misteri, plot twistnya juga cakep. Filmnya sebenarnya dark, bisa gue bilang. Bahkan ada isu-isu sosial yang dimasukkan, ada kekerasan seksual yang ditampilkan secara eksplisit. Jadi memang ini film 17+. Meskipun kalau misalnya ngomongin kelemahan, sebenarnya masih banyak kelemahannya. Tapi mengingat sutradara dari film ini baru pertama kali buat film layar lebar, ini film pertamanya dia, debutnya dia, ini bisa dibilang sebagai sebuah debut film yang sangat-sangat solid. Solid. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blon. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi bersama host kalian Timothy Vidialo, masuk di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Terutama film ini memang ada plot twist di bagian akhirnya, dan gak bakal gue bocorin, tenang aja. Dan buat kalian yang belum join grup Telegram, silakan, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik langsung gabung sama 3 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau hal apapun seputar pop culture. Langsung aja kita masuk ke film berjudul Blink Twice. Tahun 2024 memang menjadi tahunnya para debutan sutradara untuk bisa bersinar ya. Kita udah melihat beberapa nama yang baru pertama kali buat film di tahun ini, dan filmnya cukup bagus-bagus. Misalnya kayak filmnya Dev Patel yang sebelumnya gagal sebagai Zuko di filmnya M. Night Shyamalan, dan dia membuat film Monkey Man. Udah gua review, itu filmnya cukup bagus meskipun lagi-lagi pasti banyak kelemahannya sebagai sutradara yang baru pertama kali bikin film di layar lebar. Terus berikutnya juga ada Isyana Shyamalan sebagai anaknya M. Night Shyamalan yang sedang membangun Shyamalan Dynasty ya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Yang kalau kalian ingat kemarin dia bikin film The Watchers, dan kali ini gilirannya Zoe Kravitz yang jujur buat gue pribadi, dari semua sutradara yang debut di tahun ini, termasuk yang lokal dari kemarin, nanti ada Baim Wong juga baru debut juga jadi sutradara. Yang paling bersinar sepertinya ya Zoe Kravitz ini ya. Kenapa? Karena memang gue bisa dibuat cukup sangat-sangat impress sama film pertamanya dia. Bahkan setelah nonton film ini, gue gak bakal malu-malu untuk memberi predikat film ini sebagai salah satu film debutan sutradara yang paling bagus yang pernah gue lihat. Karena kalau kalian tanya sama gue, sebenarnya apa sih yang paling susah di-achieve sama sutradara baru ketika membuat film pertamanya? Buat gue, fase. Bukan masalah sinematografi, bukan masalah productionnya, bukan masalah gimana caranya ngedirect acting para aktor dan aktris. Karena kalau misalnya kita ngomongin elemen-elemen yang tadi, menurut gue itu semua bisa di-achieve kalau memang lu udah punya bakat yang bagus. Kalau memang lu sangat-sangat berbakat nih sebagai sutradara, ya secara sinematografi lu bisa punya taste angle-angle yang bagus. Terutama kalau misalnya lu udah belajar perfilman, lu udah kuliah perfilman, itu gampang sekali untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin secara teknis lagi-lagi. Tapi kalau fase, ini bukan masalah teknis. Ini berbicara mengenai pengalaman. Seberapa banyak lu udah buat film
sehingga lu bisa mengatur ritme film tersebut, kapan harus resting, kapan harus dibikin tegang, kapan harus dibikin sesak napas, kapan harus dibikin menunggu-nunggu momen untuk meledakkan setiap emosi penonton di setiap adegan di film tersebut. Jadi itu ngomongin fase, ngomongin ritme, ngomongin tempo, dan itu nggak bisa di-achieve dengan film pertama lu yang memang meskipun lu berbakat, lu jenius sebagai sutradara, itu nggak bakal bisa. Nah itulah kendala dari si Dev Patel kemarin kan, pas lagi dia bikin film Monkey Man. Wow, sinematografinya kurang keren apa gitu, musiknya keren banget gitu, tapi ritme fasenya tuh dia nggak bisa mengaturnya dengan baik, sehingga gue ada beberapa momen di film itu yang bikin gue bosen, yang bikin gue boring gitu ya. Nah itu berbeda dengan si Zoe Kravitz. Entah kenapa nih orang sangat-sangat jenius, dia bisa mengatur fase the film ini. Dari awal film gue udah kelok, terkunci untuk mengikuti cerita misteri dari film ini apa, sampai ke bagian akhir, meskipun konflik dari filmnya ini baru dimasukin setelah 45 menit. Lu bayangin. Gua nggak tahu kalian nanti setelah nonton film ini ngerasa bosan atau enggak, tapi buat gue pribadi at least, gua nonton film ini meskipun gak ada apa-apa selama 45 menit, gua sama sekali nggak bosan, sama sekali nggak memikirkan hal yang lain, fokus gua nggak hilang, gua tetap fokus setiap adegan di film tersebut. Ya meskipun memang kalau kita ngomongin secara konsep ceritanya, premisnya nggak ada yang baru, nggak ada yang spesial dari film ini. Ya ini film yang sudah sangat-sangat sering gua tonton yang modelan beginian gitu. Film thriller mengenai seseorang yang datang ke sebuah tempat yang begitu indah, dia happy di tempat tersebut, tapi lama-lama dia menemukan keanehan demi keanehan yang terjadi di tempat tersebut, dan akhirnya itu berbalik ke arah dia meneror dirinya dan teman-temannya. Itu kayak ya cerita yang udah berkali-kali kita lihat. Contohnya misalnya premisnya, gue langsung keinget film Get Out, ya kan, film debutnya Jordan Peele yang lebih bagus lagi sebetulnya kalau ngomongin film debut ya. Get Out lebih perfect lagi buat gue. Kalau misalnya kalian inget film Midsommar pun salah satu film favorit gue sepanjang masa, ya mirip juga kan ceritanya kan. Midsommar mengenai sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah tempat, awalnya bahagia, happy, lama-lama kok mulai aneh dan berbalik ke mereka gitu, malah jadi film horor. Bahkan gue juga ngerasa ada vibes dari film The Menu di filmnya Blink Twice ini. Kalau ngomongin The Menu kan ada komedi-komedi gelap, dark humor yang diselipkan di filmnya. Itu juga ada persis komedinya, gue rasain persis banget sama film The Menu deh. Dan kalau kita ngomongin secara pesan moral yang pengen disampaikan sama Zoe Kravitz pun, meskipun nanti ada kita ngomongin masalah isu sosialnya, tapi ada satu pesan moral juga mengenai memori. Dan seketika gue langsung mengingat film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ya filmnya Jim Carrey sama Kate Winslet yang memang ngomongin memori juga. Itu konsepnya mirip banget. Jadi memang kalau kita ngomongin konsep, gak ada sama sekali hal yang baru, yang spesial yang terasa dari film ini. Tapi memang gue gak bisa bohong, meskipun kerasa basi ya premisnya, ceritanya, tapi eksekusinya itu gila eksekusinya Ya film ini mengisahkan seseorang bernama Frida yang diperankan sama Naomi Eki, dan temannya yang bernama Jess yang diperankan sama Alia Shawkat, yang secara aneh dan secara tiba-tiba aja mereka berdua diundang sama pengusaha kaya raya ke pulau pribadi milik si pengusaha kaya raya ini. Dan pengusaha kaya ini namanya tuh Slater King ya, diperankan sama Channing Tatum yang lagi naik daun juga nih belakangan ini tahun 2024 setelah perannya menjadi Gambit ya, cameo di film Deadpool and Wolverine. Terus dia main juga kemarin di Fly Me to the Moon, dan gak lama setelah itu main lagi di film Blink Twice ya. Dan tentu saja tanpa pikir panjang lagi, mereka berdua ini langsung mengiyakan ajakan dari si Slater King ini sebagai pengusaha kaya yang ngajak mereka ke pulau pribadi miliknya. Apalagi karena terutama kita yang namanya Frida ini diceritakan dari awal film, dari openingnya aja udah sangat-sangat mengidolakan sosok Slater King ini. Makanya ya kalau misalnya diundang, ya autogas lah, siapa yang gak mau diajak liburan secara gratis, makan-makan enak, bisa dansa-dansa setiap hari, mabok-mabokan, makan narkoba bahkan ketika mereka sampai di sana. Jadi memang pulau itu udah bener-bener kayak surga, dan mereka happy-happy sepanjang mereka liburan di pulau tersebut. Tapi ya sudah pasti ya, karena memang ini ngomongin film thriller, ada yang gak beres sama pulau ini gitu. Nah itu kan tanda tanya yang perlu kalian temukan di akhir filmnya. Nanti misterinya baru kebuka lagi-lagi setelah 45 menit, lu bayangin. Jadi sepanjang 45 menit kita cuma dikasih lihat mereka mabok-mabokan, happy-happy, dansa-dansa, nyanyi-nyanyi, udah begitu doang. Meskipun ya di beberapa bagian nanti kalian bisa melihat mulai dimasukin beberapa keanehan demi keanehan. Kayak nanti kalian ngeliat ada pelayan yang rambutnya dikepang dua gitu, kayak orang Indian yang suka senyum, dan senyumnya itu sangat-sangat creepy. Nih pelayan kenapa begini terus gitu mukanya ya, kita mulai takut. Terus habis itu nanti kita juga bakal ngelihat
mereka harus mengumpulkan HP-nya sebelum mereka masuk ke pulau tersebut. Jadi mereka nggak boleh pegang HP. Itu kan udah aneh gitu. HP itu kan privacy ya. Terus dikumpulin itu udah kayak menjadi hal yang sangat-sangat nggak mengenakan sebagai penonton. Kita pasti udah mikir nih ada yang nggak beres nih. Sisanya ya udah kita ngelihat mereka minum bir, kita ngelihat mereka berenang, kita melihat mereka dansa-dansa, foto-foto bareng. Udah itu aja dan adegannya diulang-ulang terus. Tapi gue mulai berpikir ketika itu adegan diulang terus-menerus, gue kayak ikut kejebak bersama karakter-karakter di film ini ke dalam satu siklus tanpa henti di pulau tersebut. Jadi ketika kita masuk di pulau tersebut, kita entah kenapa kayak nggak bisa keluar. Kenapa? Karena memang lagi-lagi adegannya itu lagi. Tuang bir lagi. Gitu kan. Dansa lagi. Itu berkali-kali, repetitif banget. Tapi gue bisa nggak bosen. Kenapa? Karena cut-nya itu itu cepet banget. Jadi kalau kalian nanya ini fasenya cepet atau lambat, ini fase tuh cepet banget ya. Jadi buat kalian yang gak bisa sama sekali sama film dengan fase lambat, ini film-film yang sangat-sangat gue rekomendasikan gitu. Gak bakal bosen. Lagi-lagi 45 menit gak ada apa-apa. Tapi editingnya tuh cepet banget. Gak ada satu frame pun yang dibuat terlalu lama sehingga kita udah mulai jadi boring, jadi capek ngelihat satu scene tersebut. Jadi satu frame potong ke yang lain, potong ke lain. Bahkan di setiap cut scene-nya itu nanti kalian akan melihat beberapa clue yang ditaruh sama saudaranya. Jadi gue sangat-sangat jatuh cinta dengan bagaimana si Zoe Kravitz ini memberikan eksposisi cerita kepada penonton. Nggak perlu lewat narasi yang secara pelan, yang temponya pelan. Cuman lewat scene yang sepersekian detik yang dimunculin beberapa kali di awal-awal 45 menit awal ini sebelum semuanya bakal kebuka gitu. Dan ketika nanti clue tersebut makin lama makin banyak dimunculin, lama-lama nanti ada satu scene yang mungkin bisa membuat kalian anjir no gitu. Pasti ada yang satu momen kayak gitu. Kayak anjir, lu baru tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi kayak ya itu yang gue suka gitu. Gak perlu dikasih eksposisi yang secara belak-belakan untuk nyuapin penonton. Nih ceritanya kayak gini, gak perlu gitu. Ya kita tinggal membedah sendiri aja setiap scene sebenarnya apa yang terjadi. Dan yang gue temukan lagi di film ini, gue ya menit ke-30 kalau gak salah ya, di menit ke-30 itu gue belum ngerasa ya, sepanjang gue nonton film ini jarang banget pakai angle yang wide. Dan ketika gue menyadari hal tersebut, ya gue mulai berpikir kenapa dari tadi gue bisa terkunci untuk menonton setiap adegan di 45 menit awal. Karena memang gue juga ikut kerasa terkurung di dalam filmnya. Selain karena memang siklusnya begitu terus, adegannya repetitif. Kedua, karena angle-nya close up dan gak ada space, dan kita ngerasa juga terkurung dalam pulau tersebut. Selalu loh gue pikir-pikir lagi dari awal, oh iya dari tadi kok gue ngeliatnya close up lagi, medium shot lagi. Jarang yang pakai wide, ya adalah sekali-sekali wide, tapi itu kita bisa hitung jari lah beberapa scene yang wide angle gitu. Sisanya bener-bener deket terus selalu. Dan lebih uniknya lagi, angle-angle itu uncomfortable banget. Jadi kita yang nonton, yang biasanya rule fotografinya itu membuat kita nyaman untuk menontonnya, tapi ini sengaja diputar balikan supaya kita dibuat gak nyaman nonton filmnya. Dan hal yang uncomfortable tersebut diperkuat lagi dengan ekspresi setiap aktornya yang menurut gue keren sekali semua pemainnya ya. Terutama Naomi Eki sebagai Frida, 11 jempol, keren banget. Gua entah kenapa ngerasa kalau misalnya orang-orang yang kulit hitam ya, itu dari matanya selalu bisa mendeliver emosi cuman dari matanya doang. Kayak misalnya film A Quiet Place kemarin, si Lupita Nyong'o itu dari matanya aja itu udah memberitahu semuanya mengenai perasaan di dalam hatinya dia. Kita tahu tuh dalam hatinya gimana cuman dari matanya doang. Itu keren ya tuh. Nah sama seperti Naomi Eki, dari mukanya itu setiap kali itu kan banyak banget close up yang deket banget ke mukanya. Mukanya dia yang ketika dia udah tahu hal yang sebenarnya dan dia terpaksa tetap harus pura-pura senyum, pura-pura happy. Kita tahu nih orang lagi pura-pura dan kita ikut uncomfortable seperti si Naomi Eki di film tersebut. Dan itu membuat penonton ikut deg-degan di sepanjang nonton film ini di bagian third act-nya ya. Dan gue juga suka di sini salah satu karakter namanya Sarah diperankan sama Adria Arjona, dan uniknya nih orang menambah unsur komedi dari film ini. Nah ini yang berbeda ya dibandingkan film-film kayak Get Out dan Midsommar yang pure lebih ke arah horor ya. Sedangkan film ini ketika adegan mengarah yang ke arah mencekam, teror, makin deg-degan, tapi tetap diselipkan komedi, terutama di bagian act kedua film ini. Di pertengahan nanti ada beberapa sequence komedi yang bener-bener bisa bikin gua ketawa lepas loh sepanjang nonton film ini. Tapi uniknya sama seperti film The Menu, di mana ada komedinya tapi komedinya sama sekali nggak mengganggu unsur horornya.
ketika nanti kita balik ke scene tegang, jadi tegang lagi gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada scene komedi, jadi ketawa. Itu unik banget ya. Think twice if I'm in danger. Well, maybe not. Let's not answer that one, right? Dan gue juga suka ya Channing Tatum di sini. Ini keren banget dia di sini. Ada satu scene yang menurut gue harus diacungi jempol ya, ketika dia berkali-kali ngomongin sorry yang diulang berkali-kali. Sorry. Itu ya, gue bilang kapan nih orang selesai ngomong sorry. Tapi itu luar biasa. Gue ngerasa dia ngomong sorry itu benar-benar dari hatinya, dan gue mulai ngerasa nih orang kayak sakit gitu ya. Dan karena semua aktor dan aktris di film ini sangat-sangat natural, angle kameranya juga luar biasa, plus pakai lensa anamorfik sehingga makin kerasa ada yang gak beres di film ini. Lu bayangin udah center posisi orang ngadep kamera, bokehnya pakai anamorfik, dimana ya tau lah kalau anamorfik itu lampu yang di belakang tuh jadi nggak bulat, malah melonjong, menimbulkan kesan halusinasi. Jadi secara teknis ya kita udah dipersiapkan untuk menuju ketegangan demi ketegangan sampai ke bagian terakhir itu makin meningkat dan ya gue mendapatkan ending yang sebenarnya ingin menyampaikan dua pesan besar yang terkandung di dalam film ini. Yang pertama itu mengenai memori, makanya tadi gue sedikit mention mengenai Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dan itu gue gak mau jelasin lebih lanjut karena nanti spoiler. Dan yang kedua adalah ngomongin masalah isu patriarki yang dimasukkan di film ini, dan ngomongin masalah eksploitasi wanita juga. Nah, tapi ini yang jadi masalah buat gua. Nah, ini kita masuk ke sedikit kelemahan dari film ini. Ketika kita ngomongin pesan moral yang dari awal dibangun sepanjang film ini, tapi beberapa menit dari ending tersebut itu ibarat kayak lu pencet Ctrl Z di laptop, artinya undo. Lu mengundo semua pesan yang dibangun di sepanjang film gara-gara endingnya. Jadi gua bingung, Zoe Kravitz maunya apa gitu? Mau membuat film ini yang penuh dengan metafora, dengan pemikiran psikologis yang mendalam, yang ngomongin masalah isu sosial, ngomongin masalah mental health juga gitu loh. Jadi itu kan bagus ya sebenarnya di awal kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat endingnya, ini malah jadi kayak film yang popcorn movie yang ya udah cuman begitu doang gitu, cuman buat keren-kerenan doang gitu. Gua nggak tahu, coba kalian tulis di kolom komentar kalau kalian suka atau enggak sama endingnya. Kalau dibilang seru, serem, ya cukup serem, komedinya juga lucu. Memang permasalahannya lebih di penulisan naskahnya aja yang memang perlu diperhatikan lagi. Masih banyak plot hole dari film ini, masih banyak motivasi karakter yang kurang jelas, terutama Slater King juga motivasinya gue sampai sekarang masih belum terlalu paham nih orang sebenarnya apa. Jadi pendalaman karakter sebenarnya masih banyak yang kurang gitu kalau kita ngomongin dari segi penulisan naskah. Tapi semuanya memang agak ketutupan ya sama eksekusinya yang memang keren gitu. Jadi gue bisa terus impress nonton film ini. Ya, untuk gue, final score yang bisa gue berikan untuk film ini adalah 7,9/10 alias mediocre. Ya sih, cuman beda 0,1 doang ya, harusnya jadinya cakep ya, jadi 8 ya. Cuman menurut gue butuh sedikit touch up sedikit kalau misalnya mau jadi cakep gitu. Tapi untuk seorang sutradara yang baru pertama kali debut buat film, angka 7,9 itu tinggi banget loh gitu. Kayak kemarin Dev Patel aja cuma 7 berapa gitu, 7,5 atau berapa gitu. Ya jadi ini film yang keren banget. Lu pada wajib banget kalau emang suka film-film thriller. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa yang belum join membership community ya, dari 1000 per hari di Critical Thinking, dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin pembahasan Movie Lovers Panel. Sisanya kita bisa debat seputar film ini di kolom komentar. Bye semuanya.